Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hesti Nabila Mufidah Gonia dari Universitas 11 Maret, Prodi Manajemen Administrasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai novel yang berjudul Bendera Setengah Tiang. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai identitas dari novel Bendera Setengah Tiang. Bendera Setengah Tiang sendiri adalah karya dari penulis Ani Salim dan penerbit dari Coconut Books dengan jumlah halaman yaitu 2096 dengan tahun terbit yaitu 2022. Untuk isi resensi dari novel ini sendiri adalah novel ini menceritakan tentang sebuah perjuangan aktivis dari sebuah universitas yang bernama Universitas Veteran. Mereka bersuara untuk meminta keadilan atas kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pejabat tinggi kampus tersebut. Untuk memperjuangkan kejahatan atas hak asasi yang dilakukan oleh pejabat kampus, maka mahasiswa aktivis tersebut membentuk sebuah gemaran, yaitu Gerakan Mahasiswa Veteran, yang merupakan salah satu organisasi pada Universitas Veteran yang beranggotakan Aidan, Genta, Aslan, dan Sabiru. Pada awalnya, 4 sekawan tersebut merupakan mahasiswa seperti mahasiswa lainnya yang hanya mengerjakan tugas, mendengarkan dosen, nongkrong, main, dan sebagainya. Namun, mereka lama-kelamaan tidak bisa tinggal diam saja setelah mengetahui adanya pejabat tinggi kampus yang melakukan kejahatan hak asasi dan pelecehan seksual. Mereka 4 sekawan tersebut berusaha mencari informasi lebih dalam mengenai kegiatan atau kejahatan yang dilakukan oleh pejabat tinggi kampus tersebut. Namun, betapa kagetnya mereka ketika mengetahui banyaknya teman mereka yang menjadi korban kejahatan dari mereka yang tidak bisa melawan ancaman yang diberikan oleh petinggi kampus tersebut. Namun, di sisi lain, Gemaran juga harus melawan BEM, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa, dan DPM, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang dianggap menjadi budak pejabat tinggi kampus karena mereka sama sekali tidak mendukung mahasiswa. Di tengah gempuran kasus tersebut terdapat suatu pematik lain, yakni runtuhnya gedung UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa. Dikarenakan gedung tersebut memang sudah tidak layak untuk ditempati. Padahal pengajuan proposalnya sedang diperjuangkan oleh Gemaran. Akibat dari runtuhnya gedung tersebut, maka terdapat 2 korban tewas, yakni mahasiswa yang dinyatakan tewas dan 3 mahasiswa yang dinyatakan kritis dan 2 mahasiswa lainnya yang mengalami cacat secara permanen. Setelah kejadian tersebut, Gemaran dan mahasiswa lainnya berusaha kembali untuk menyuarakan suatu kasus pelecehan kasus yang terjadi di kampus tersebut. Namun, suara mereka tidak pernah didengar oleh pejabat tinggi kampus, sehingga mereka selalu diawasi langkahnya dan tidak ada cara lain untuk melawan. Dikarenakan banyaknya suara yang tidak ditampung oleh pejabat tinggi kampus tersebut, maka Gemaran dan mahasiswa lainnya tidak bisa tinggal diam saja, sehingga Gemaran dan mahasiswa lainnya melakukan aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa ini dilakukan pada hari Sabtu. Seluruh mahasiswa dari Universitas Veteran tersebut dihimbau untuk berkumpul di suatu tempat dan diberi arahan saat turun aksi tersebut. Setelah seluruh mahasiswa sudah diberi arahan, maka mereka semua mahasiswa Universitas Veteran tersebut menuju gedung rektor dan meminta hak keadilan untuk para korban. Namun, sayangnya, di tengah aksi unjuk rasa tersebut, Aidan dan teman-teman lainnya yang dikenal sebagai mahasiswa aktif dalam mengkritik kinerja kampus dan menyuarakan hak asasi tersebut dinyatakan menghilang. Beberapa hari kemudian, mahasiswa yang bernama Sabiru ditemukan tewas di dalam kos. Sabiru diduga melakukan bunuh diri. Setelah mengetahui kejadian yang ditimpa oleh Sabiru, Aidan dan teman-temannya yang lain yang dinyatakan menghilang berhasil ditemukan di suatu tempat yang sangat kumuh. Ternyata hilangnya Aidan dan teman-teman mereka disembunyikan oleh BEM dan disiksa sampai ada beberapa mahasiswa yang dinyatakan tewas.
Nah, karena kejadian ini, maka sejarah kelam dari Universitas Veteran tersebut dijuluki sebagai tragedi Sabtu Berdarah. Setelah mereka berhasil ditemukan, maka mereka kembali ke rumah masing-masing. Seluruh mahasiswa dihimbau untuk berkumpul di kampus guna melakukan upacara bendera setengah tiang untuk menghormati kepergian teman-teman yang gugur pada saat aksi unjuk rasa. Oleh karena itu, novel tersebut diberi judul Bendera Setengah Tiang karena tragedi yang terjadi pada hari Sabtu atas unjuk rasa tersebut. Baik, jika mengulas suatu novel atau buku tidak lengkap jika kita tidak mengulik mengenai kelebihan maupun kekurangan dari suatu buku tersebut. Maka dari itu yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari Bendera Setengah Tiang ini. Nah, kelebihan dari novel ini yaitu kebanyakan novel pasti akan menjelaskan mengenai cerita romansa, komedi, sedangkan kisah dari Bendera Setengah Tiang ini menawarkan tema yang sangat berbeda, yakni mengenai perjuangan keadilan yang erat kaitannya dengan politik dan kekuasaan. Nah, dari kisah yang telah diceritakan dalam Bendera Setengah Tiang ini, pasti pembaca merasa kagum dengan kisah ini karena alur kisah ini dinilai runtut dan dijelaskan secara detail. Nah, sehingga pembaca dapat merasa bahwa mereka masuk ke dalam cerita tersebut dan pembaca dapat merasakan ketegangan dan kesedihan yang meliputi dalam cerita ini. Penulis juga yaitu Ani Salim juga mampu membangun karakter tokoh yang menarik dan mengundang simpati. Seperti seluruh tokoh dari Bendera Setengah Tiang ini memiliki porsi peran yang dinilai sangat pas, sehingga tidak ada tokoh yang hanya lewat saja. Semuanya memiliki peran yang memberikan dampak baik kepada penonton atau pembaca. Selain dari kisah yang runtut, detail, pembaca juga merasakan bahwa pilihan kata yang dipilih dari Ani Salim sangat menarik karena menuliskan kisah dengan bahasa yang semi formal dengan menggunakan kosakata yang tidak marak digunakan tetapi masih mudah untuk dimengerti. Nah, pilihan kata ini memberikan kesan yang puitis pada setiap narasi yang dituliskan. Tidak hanya itu saja, kisah ini juga memberikan positif dan pembelajaran kepada pembaca. Antara lain, kisah ini mengajarkan arti sebuah keadilan, power atau kekuasaan, keberanian untuk menyuarakan kebenaran, dan Bendera Setengah Tiang ini juga sangat direkomendasikan karena mengingatkan kisah ini akan yang sangat bermakna. Nah, namun walaupun sudah memiliki banyak kelebihan, pasti juga novel ini memiliki kekurangan, yakni kekurangan novel ini terletak pada adegan yang dinilai tidak sesuai dengan apa yang dibaca dan mereka yang belum dewasa karena mengandung kekerasan. Maka dari itu, novel ini direkomendasikan dibaca oleh mereka yang telah berusia 18 tahun ke atas. Selain itu, beberapa bagian dari novel ini juga dapat menjadi pemicu bagi mereka yang memiliki trauma terkait korban kekerasan atau korban pelecehan seksual. Namun, penulis dari novel ini menyatakan warning pada setiap narasi yang menjadi trigger tersebut. Dan kesalahan kecil yang lainnya mungkin pada terdapat kata yang masih salah dalam penulisannya. Akan tetapi kesalahan tersebut tidak mengganggu proses membaca dalam novel ini. Nah, yang terakhir adalah pesan moral yang terkandung dalam novel Bendera Setengah Tiang ini. Kisah dari novel Bendera Setengah Tiang ini memiliki banyak pesan moral yang dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca. Melalui kisah ini, kita sebagai pembaca disadarkan bahwa politik kekuasaan itu memang nyata, benar keberadaannya, dan mungkin sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbicara tentang cara mengatasinya menjadi sebuah hal yang tidak mudah. Maka dari itu, hal yang setidaknya dapat kita lakukan adalah dengan tidak menjadi oknum yang memanfaatkan kekuasaan yang kita miliki dengan secara sengaja maupun tidak sengaja.
Selain itu, kisah dari bendera setengah tiang ini juga dapat memberi pembelajaran kita untuk meneladani sikap para anggota Gemaran yang memiliki keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Karena tidak banyak orang yang memiliki keberanian dan empati tersebut. Selain itu, kita juga dapat meneladani sikap pantang menyerah dari para anggota Gemaran, meskipun terdapat banyak pihak yang menentang mereka dan keadaan yang tidak berpihak kepada mereka, tetapi Gemaran tetap tidak gentar untuk memperjuangkan hak keadilan dari kampus tersebut, yakni bagi para korban dari kejahatan tersebut, sehingga kita hendaknya dapat menanamkan sikap pantang menyerah dalam segala kegiatan yang kita lakukan. Nah, setelah mendengarkan penjelasan saya sedikit mengenai novel Bendera Setengah Tiang ini, maka saya sendiri sangat merekomendasikan novel Bendera Setengah Tiang ini untuk dibaca karena banyak sekali mengandung pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini. Nah, sudah selesai penjelasan saya secara singkat mengenai novel Bendera Setengah Tiang. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih kepada yang sudah menonton. Thank you.